penulisan vektor. Misalkan ada sebuah titik A dan B. Jadi misalkan ada sebuah benda itu bergerak dari A dan B ke B. Maka vektor pergerakannya atau vektor perpindahannya itu adalah penulisannya seperti ini. AB terus ada tanda panah di atasnya. Sedangkan kalau misalkan dibalik, misalkan dia bergeraknya dari B ke A, maka penulisan vektornya juga seperti ini. Jadi B ke A, B A gitu. Nah, selanjutnya ada alternatif penulisan lain. Misalkan tadi ya sama seperti yang tadi, misalkan ada vektor, terus nanti vektor A kita anggap sebagai vektor A. Jadi penulisannya cuma cukup seperti ini aja, huruf kecil terus yang atasnya ada tanda panahnya. Oke, kalau vektor min A berarti tanda panahnya itu kita pindah ke pangkalnya. Maka nanti jadinya di sini. Jadinya min A itu arahnya ke kiri. Begitu juga misalkan ada contoh soal, kalau B itu ke kanan atas, maka kalau min B itu ke kiri bawah gitu ya. Jadi tinggal dipindah ujungnya saja. Nah, selanjutnya untuk mencari panjang vektor ya, notasi panjang vektor biasanya itu dilambangkan dengan tanda mutlak. Nih seperti ini ya. Misalkan panjang vektor AB maka penulisannya adalah mutlak AB gitu. Oke, selanjutnya kita belajar mengenai penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor yang pertama itu dengan menggunakan metode jajar genjang dan poligon. Misalkan saja kita punya vektor A ke kanan, vektor B ke kanan atas, vektor C ke atas. Maka dari pernyataan yang awal itu bisa kita melihat bahwa kalau min A itu ke kiri, min B itu ke kiri bawah, sedangkan min C itu ke bawah. Gitu ya. Nah, kalau menggunakan metode jajar genjang, caranya itu adalah dua vektor itu dimulai dari titik tangkap yang sama. Misalkan punya vektor A plus B, maka bagaimana resultannya? Bagaimana cara mencari penjumlahannya? Maka caranya itu kita ambil titik tangkap yang sama. A itu posisinya ke kanan, sedangkan B itu ke kanan atas. Nah, selanjutnya setelah punya seperti itu, kita buat dia seolah-olah menjadi jajar genjang. Caranya, yang kanan sejajar yang kiri, yang atas sejajar yang bawah. Jadi dia nanti akan menjadi vektor AB, posisinya ke sini. Gitu ya. Selanjutnya, kalau misalkan vektor B min A. Vektor B min A, maka caranya itu sama. B kita tulis dulu ke kanan atas, sedangkan min A itu ke kiri. Maka vektor B min A itu posisinya seperti ini. Caranya sama, kita buat jajar genjang dulu. Selanjutnya, kalau metode poligon. Metode poligon itu aturannya adalah meneruskan saja gambar vektornya ya. Jadi tidak melalui titik tangkap yang sama. Oke, contohnya A plus B min C. A kita gambar dulu ke kanan, selanjutnya langsung dilanjutkan oleh vektor B. Vektor B ke kanan atas. Setelah vektor B, kita lanjutkan vektor min C. Vektor min C itu ke bawah, berarti kita lanjutkan langsung ke bawah. Nah, penjumlahannya atau hasilnya itu kita tarik garis lurus dari paling awal sampai ke paling akhir. Nah, yang merah ini itu adalah vektor A plus B min C. Oke, misalkan ada contoh soal lagi. Jadi nanti teorinya sama ya. Min A ke kiri, min B ke kiri bawah, plus C ke atas. Maka nanti hasilnya min A min B plus C itu lurus ke kiri atas gini. Gitu. Oke, sekarang ada beberapa contoh soal yang tipenya berbeda. Kalau tadi kita kan dari persamaan kita buat menjadi gambar. Misalkan kalau ada gambar kita disuruh mencari persamaannya. Caranya bagaimana? Misalkan contoh soal nomor 1. Fokus ke gambar nomor 1 dulu. Tipsnya itu hanya seperti ini. Kalian lihat
vektor yang pangkal ketemu pangkal, ujung ketemu ujung. Pangkal itu apa? Pangkal itu yang tidak ada lincipnya, sedangkan ujung itu yang ada lancipnya ya, tanda panahnya. Maka kalau berdasarkan gambar nomor 1, vektor mana yang pangkal ketemu pangkal, ujung ketemu ujung? Ini, vektor S. Pangkal ketemu pangkal, ujung ketemu ujung. Maka nanti hasilnya adalah S sama dengan. Jadi S sama dengan P plus Q plus R gitu. Nah, selanjutnya, kalau misalkan soal nomor 2, contoh soal nomor 2, misalkan dari gambar itu tidak ada yang pangkal ketemu pangkal, ujung ketemu ujung. Bagaimana caranya? Coba kita lihat. Ini pangkal ketemu ujung, pangkal ketemu ujung, pangkal ketemu ujung, pangkal ketemu ujung. Maka persamaannya jadi seperti apa? Kita tulis semua, berarti jadinya A plus B plus C plus D sama dengan 0. Jadi seperti itu aja ya persamaannya. Sama juga seperti nomor 3. Nomor 3 ini juga tidak ada yang pangkal ketemu pangkal, ujung ketemu ujung. Semuanya pangkal ketemu ujung. Maka nanti kita total semua sama dengan kan 0. Oke?